Hey, what's up guys? Oke, mungkin di video kali ini aku nggak akan membahas tentang sesuatu kayak biasanya. Karena di video kali ini aku hanya ingin berbagi tentang curhatan yang pernah kalian ceritakan di DM Instagramku. Yang kayak biasanya itu. Lalu seperti apa curhatan kalian itu? Tanpa panjang lebar, inilah dia. Story time! Gue diputusin alasannya karena dia capek sama sikap gue, bang. Nah, ini, terkadang cewek tuh ngerasa kalau cewek tuh harus dimanja, harus diperhatikan terus-terusan, disayang-sayang. Lalu kalau ditinggalin dikit, marah, ngambek. Lalu bilang ke teman-temannya kalau dia tuh nggak pernah ngertiin elu. Cuy, sadar gak sih? Terkadang sikap elu itu yang bikin beban. Terkadang banyak cowok ngejauhin elu itu ya karena sifat lu sendiri. Jadi sebelum kamu nyalahin dia kalau dia tuh nggak pernah perhatiin elu, coba perhatikan diri sendiri. Dirimu sendiri itu sifatnya bikin beban atau enggak? Story time. Kak ngirim parcel lebaran ke mantan boleh nggak? Oh boleh banget, kita mantan kan. Udah kirim ke aku aja. Ya boleh-boleh aja, kamu mau ngirim apapun. Mau ngirim duit kayak, mau ngirim kenang-kenangan mantan kayak, mau kirim souvenir kayak, mau kirim undangan kayak, atau apalah itu. Asal syaratnya cuma satu, dia ngerespon elu atau enggak, dia ngehargain pemberian elu atau enggak. Ya karena percuma dong kalau kamu memberikan sesuatu tapi kalau dia nggak tahu cara menghargaimu, ya buat apa? Story time. Enggak, ketika dia ghosting wajar nggak blok kontaknya? Ya ini terserah dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa nyaman dengan ngeblok dia, ya udah lakuin aja. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman setelah ngeblok dia, mungkin ngerasa nggak enak atau mungkin ngerasa gimana gitu, ya udah nggak usah diblok. It depends on your heart. Itu tergantung hatimu, cuy. Story time. Bang, aku udah tunangan sama dia, tapi dia tiba-tiba ngajak putus ketika aku kena PHK. Wow. Aku mungkin pertama ingin bilang aku turut berduka cita karena lu di PHK. Dan aku mungkin yang kedua pengen bilang, alhamdulillah lu diputus sama dia. Alasan pertama, lu langsung bisa lihat busuknya dia. Alasan kedua, lu bisa fokus untuk nyari kerjaan lain cuy, tanpa beban harus nafkahi istri ketika udah nikah nanti. Jadi daripada meratapi, wah kok aku diputus sama dia ya? Ya udah ambil hikmahnya aja loh. Karena di balik kulit ayam McD itu ada daging ayam wanget cuy. Jadi pada intinya ada yang enak lah. Story time. Gimana kalau mantan selalu menghubungi kita tapi dia berpura-pura jadi orang lain? Wow. Sebetulnya ini ada dua alasan sih. Alasan pertama, mungkin dia masih kepo. Kepo di sini bukan berarti itu adalah wah dia masih suka sama aku, itu bisa. Tapi kepo yang kedua adalah dia mungkin pengen tahu kalau lu tuh udah merana atau belum. Jadi belum pasti. Alasan kedua, mungkin dia emang masih suka sama lu dan makanya dia nggak bisa move on darimu. Asik. Story time. Kalau aku sih udah mati rasa sama mantan, tapi kalau dia ya nggak tahu karena dia udah punya cewek sih. Wait, biasanya orang yang bilang aku udah mati rasa sama mantan itu adalah orang yang paling sulit untuk melupakan mantan. Tapi kalau misalnya lu udah beneran lupa sama dia, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum, ya akui aja kalau memang lu belum bisa melupakan mantan. Karena dengan mengakui kalau kamu belum bisa untuk melupakan mantan, lama-lama kamu akan sadar cuy, kalau kasih sayangmu tuh nggak terbalas dan kamu akan capek sendiri. Dan dengan hal seperti itu, lama-lama kamu akan move on. Story time. Bang, kalau gebetan tiba-tiba menghilang tanpa sebab apa-apa itu terus aku harus gimana? Oke, alasan pertama gebetan menghilang tuh karena dia lagi nge-ghosting kamu. Dan alasan kedua adalah emang dia nggak mau sama kamu. Kalau misalnya yang terjadi adalah alasan yang pertama, cukup tenang. Cukup ikuti cara main dia. Kalau misalnya dia ngilang ya kamu ikut ngilang. Kalau misalnya pengen chat aja sekali tapi jangan terus-terusan gitu loh. Karena orang yang beneran sayang kepadamu itu nggak mungkin dia ninggalin kamu cuy. Nah, tapi beda ceritanya kalau yang masuk adalah alasan kedua. Apapun yang kamu lakukan, mau ikut cara main dia atau mau ngemis-ngemis dia, kalau dia udah nggak mau sama lu, ya tetap nggak bakal mau. Jadi jalan keluarnya cuma satu, balik kanan dan cari yang lain. Story
Story time! Bang, cara untuk mengobati rasa insecure gimana? Oke, cara yang aku gunakan untuk mengobati rasa insecureku adalah aku menggunakan cara Law of Attraction. Aku sebenarnya udah menggunakan cara ini sejak tahun 2016, lalu aku upgrade lagi menjadi godlike sejak tahun 2018. Buat kalian yang mungkin pengen belajar Law of Attraction itu apa, kalian bisa tonton YouTube karena penjelasannya itu banyak. Tapi kalau kalian menunggu videoku, nanti akan aku buatkan videonya. Nah, cara yang paling dasar ketika kalian pengen mengobati rasa insecuremu dalam Law of Attraction adalah gunakan afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi menurut aku adalah memasukkan sesuatu yang positif ke dalam dirimu agar bisa diterima oleh otak bawah sadarmu. Contohnya, lu insecure karena cewek hanya menerima yang good looking aja. Nah, ketika lu merasa seperti itu, lakukanlah afirmasi. Afirmasinya seperti ini. Aku ganteng, aku good looking, aku banyak diajak kenalan oleh banyak cewek. Ulangilah kata seperti itu dalam otakmu banyak kali. Dan waktu yang paling baik ketika lu pengen melakukan afirmasi adalah sebelum tidur atau mungkin bangun tidur. Jujur, aku cerita seperti ini bukan untuk pamer, tapi aku ingin berbagi kalau Law of Attraction itu harusnya diketahui oleh banyak manusia. Sejak aku menerapkan Law of Attraction mulai dari tahun 2017, ketika aku pengen kenalan sama cewek, aku nggak pernah kenalan sama cewek, cuy. Cewek yang kenalan sama aku, mereka chat duluan, mereka ngajak jalan duluan, dan aku nggak pernah usaha apapun, dan mereka yang malah ngejar-ngejar aku. Dan hal ini nggak cuma berlaku untuk kasus romance kok, dan dalam kasus kehidupan ini juga berlaku. Contohnya, kemarin ketika aku mencoba untuk mendaftar S2 ketika tahun 2018, aku cuma buka-buka buku yang padahal nggak ada yang aku tangkep, dan yang aku lakukan sebelum tidur adalah aku afirmasi. Besok soalnya bakal mudah dan aku bisa keterima dan aku mendapatkan skor yang tinggi. Dan akhirnya aku bisa mengerjakan dengan mudah dan keterima dan mendapatkan skor yang tinggi pula. Dan yang ketiga ini baru-baru terjadi sih, mungkin sebelum tahun 2020. Dalam hati aku pernah berkata berulang kali sebelum tidur, aku pernah berkata aku akan mendapatkan 10.000 subscriber sebelum akhir tahun 2020. Dan lu tahu, dari subscriber yang tadinya 2.000 dalam waktu 5 bulan melesat melebihi dari 10.000. Sebenarnya banyak hal yang ingin aku bagikan kepada kalian, tapi tunggu aja di videoku di YouTube tentang Law of Attraction yang udah aku lakukan. Dan yang terutama ini adalah obatku untuk mengobati rasa insecureku. Dan tentu saja buat kalian yang mungkin pengen cerita atau curhat, kalian bisa ikuti IG-ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it. And as always guys, be awesome.